Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Penutup ruangan makam Rasulullah sangatlah jarang diganti. Itu karena penutup makam terletak di dalam ruangan yang tertutup dan tak pernah tersentuh oleh siapapun. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam makam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apalagi makam Rasul menjadi situs terpenting bagi seluruh umat Islam di dunia. Maka tak heran pula makam yang berada di Masjid Nabawi itu menjadi salah satu tempat yang paling banyak dan ingin didatangi umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Semua orang memang bisa mengunjungi makam Rasul, akan tetapi tidak semua orang dan diperbolehkan masuk ke dalam makam. Hanya orang dan petugas pengganti penutup makam saja yang diperbolehkan. Itu juga karena mereka adalah orang-orang yang terpilih. Kali terakhir makam Rasul dimasuki adalah pada tahun 1971 silam. Pada tahun tersebut ada 13 orang yang mendapat tugas untuk mengganti penutup ruang makam Rasulullah. Salah satu dari 13 orang ini bernama Syekh Ahmad Syahirti. Syekh Ahmad Syahirti pun menceritakan pengalamannya selama 14 malam berada di dalam makam baginda Rasulullah. Ulama yang saat itu berusia 100 tahun pun masih bisa dengan detil menceritakannya kepada wartawan Al-Arabia Omar Al-Midwahi. Syekh Ahmad Syahirti adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Makkah. Ketika itu, wartawan Al-Arabia memintanya untuk menjelaskan tentang ruang makam Nabi. Dia tampak bergetar hebat, dan dia berkata dengan suara samar, "Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Nabi? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini. Dan aku menjamin bahwa aku tidak akan dapat melakukan atau melalui pengalaman itu lagi." Dan beliau pun mulai bercerita. "Kami adalah orang pertama yang masuk bersama Sayyidil Habib As'ad Syirah, salah satu tokoh Al-Madinah Al-Munawwarah yang merupakan direktur wakaf keagamaan Madinah pada saat itu, dan Habib Mukhrabi dari manajemen pabrik, dan Abdul Al-Karim Flomban, Nasyir Qari, Abdul Al-Rahim Mukhari, dan lainnya. Kami berjumlah 13 orang. Aku tidak ingat sebagian besar dari mereka, karena saat ini mereka telah meninggal dunia kembali kepada rahmat Allah. Kami didampingi kepala suku Aghas, pemegang dan penjaga makam Nabi turun-temurun." Setelah itu, dia pun menunjukkan kepada wartawan itu, "Lihatlah lensa kacamata ini." Dan ia menunjuk ketebalan kacamatanya. "Dan lihatlah berapa banyak rambut putihku. Itu semua menunjukkan berapa berat tahun kehidupan yang kubawa. Usiaku meski tidak menghitung, tapi aku pernah mendengar mereka mengatakan bahwa aku lahir pada tahun 1333 Hijriah atau 1917 Masehi. Dan seumur hidupku, aku tidak memiliki kegemaran selain kecintaan pada aroma indah parfum. Aku telah menghabiskan jangka waktu yang panjang untuk di tahun-tahun yang tertinggal, berusaha untuk memuaskan nafsu mencium segala keharuman yang ada. Aku belajar banyak dan aku dapat memberitahu Anda dengan keyakinan bahwa aku memiliki keahlian khusus bagaimana mencampur minyak wangi dan menghasilkan wewangian yang terbaik, dan bahwa hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat wewangian seperti racikanku." Kemudian Syekh Ahmad menceritakan detik-detik saat rombongan tersebut memasuki ruangan makam Rasul. "Ketika pintu dibuka untuk kami dan kami memasuki ruang pemakaman baginda Nabi, aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah aku ketahui atau mencium sebelumnya maupun sesudahnya, dan tidak pernah aku kenal seumur hidupku. Aku
aku tidak pernah tahu rahasia komposisinya. Itu adalah keharuman di atas keharuman, aroma di atas aroma. Sesuatu yang lain daripada yang lain, bahkan akan membuat takjub seorang ahli sekalipun, atau pedagang parfum manapun juga. Tidak akan pernah mencium seperti itu sebelum atau sesudahnya. Syekh Ahmad Syahirti juga mengungkap ketakjuban yang sangat luar biasa ketika berada di dalam ruang makam baginda Rasulullah dan menyebutnya sebagai tempat teragung di muka bumi. Meski tak mengetahui persis berapa luas makam Nabi, tapi ia memperkirakan ruang makam itu sekitar 48 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 11 meter. Di bawah kubah hijau ada kubah kecil dan tertulis di situ makam Nabi, makam Abu Bakar Al-Siddiq, dan makam Umar bin Khattab. Di samping 3 makam itu terdapat makam lain yang kosong. Ternyata ruang tersebut merupakan ruang dari Sayyidah Fatimah Al-Zahra alaihissalam yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya tinggal. Ruangan makam sangatlah mengagumkan. Saking kagumnya, kami sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah. Jari-jari kami goyang bergetar dan napas kami menderu. Rombongan tersebut memang tidak bermalam, melainkan mulai memasuki ruang makam selepas Isya dan keluar saat azan pertama subuh. Selama berada di ruang makam dan bekerja, mereka selalu menggunakan bahasa isyarat. Kalaupun terpaksa berbicara dengan suara, mereka melakukannya dengan cara berbisik sangat pelan. Kami terus menghapus potongan-potongan lama, melepas simpul dari penutup lama dan membersihkan semua debu dan bulu merpati yang terjebak di tempat yang suci ini. Itu terjadi pada tahun 1971 dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun. Sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya. Syekh Ahmad Syahirti membeberkan sebagian besar ruang makam Rasul tertutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni, berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat dan dimahkotai sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah, tetapi di sini berwarna merah. Seperempat bagian dari kain dibordir dengan tulisan ayat Al-Quran dari surat Al-Fat yang terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Hal lain yang membuat Syekh Ahmad takjub adalah penglihatannya yang rabun karena termakan usia. Akan tetapi, malam itu di dalam ruang makam Rasulullah, ia malah bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tanpa mengenakan kacamata. Padahal tempatnya sangat redup, gelap. Di situ aku sanggup menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku, meskipun cahaya sangat redup di tempat di mana kami bekerja. Bagaimana Anda bisa secara ilmiah menjelaskan hal ini? Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta bahwa aku tidak merasa alergi? Aku adalah penderita alergi akut. Aku akan batuk parah jika sedikit saja terkena debu. Tapi pada waktu itu, aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang di udara. Seakan pasir tidak lagi pasir dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa bersemangat dan muda seperti ketika usiaku belasan tahun. Padahal waktu itu usiaku sudah lebih dari setengah abad. Aku pada waktu itu mataku sudah lemah dan kacamata ini tidak pernah meninggalkan mataku sejak bertahun-tahun sebelumnya. Tapi di ruang itu aku berubah menjadi orang lain. Sungguh aku merasakan hal itu, dan perbedaan itu sangat jelas bagiku. Satu lagi hal yang aneh terjadi padaku yang rahasianya belum aku mengerti hingga saat ini. Kami harus mengambil kain bordir atau penutup lama sepanjang 36 meter yang masih tersisa. Aku mengatakan kepada mereka untuk melipat dan membungkusnya dan meninggalkannya di situ. Aku pergi ke sana dan meskipun tubuh ini sudah tua dan lemah, tapi aku sanggup memanggulnya di atas bahu ini. Aku pergi keluar
dari ruang mulia itu tanpa sedikit pun merasa berat. Tapi setelah itu mereka datang dengan 5 orang muda untuk membawanya dari tempat aku meletakkannya, dan mereka tidak bisa membawanya. Mereka bertanya, siapa yang membawa karung bungkusan itu keluar, yang bagi mereka sangat berat, dan 5 orang muda dan kuat tak sanggup mengangkatnya? Saat ku jawab, aku yang mengangkatnya, mereka tertawa dengan penuh rasa tidak percaya, hingga datang Syekh Abdul Ar-Rahim Bukhari, penulis kaligrafi yang terkenal itu, dan bersaksi bahwa benar dia telah melihat aku, Syekh Ahmad Syahirti, yang mengangkatnya sendirian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Begitulah kisah kesaksian ulama yang selama 14 malam di ruang makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.